wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas untuk coaching yang pertama 3 ya secara keseluruhan gitu. Oke, nanti ada yang salah ada yang benar gitu ya, kita ini aja bahas lagi gitu supaya lebih paham aja. Ya, tonton sampai selesai ya supaya dapat ilmunya dengan baik gitu. Nah, yang pertama ini soalnya gerak lurus ya. Jawabannya salah gitu. Gak apa-apa salah. Yang penting nanti ketika ujian nggak salah gitu. Ya, soalnya gini, mobil K ya bergerak dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon dan mobil L dalam keadaan diam. Ya, ini mobil K. Ya, kecepatannya 15 meter per sekon, L-nya kecepatannya 0, diam. Ketika jarak antara kedua mobil 100 meter gitu ya. Ketika 100 meter ini, mobil L mulai dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat ya dalam arah yang sama. Karena dia mobil L di belakang mobil K gitu ya. Nah, waktu yang diperlukan agar mobil berpapasan, bukan berpapasan sih sebenarnya, dia lebih ke menyusul ya, karena nggak mungkin berpapasan gitu ya, karena arahnya itu searah gitu. Kalau berlawanan arah baru bisa terjadi papasan. Oke, kita analisis dulu ya bahwa ya gerak mobil L ini GLBP ya. Dari mana GLBP? Karena dia dipercepat. Ya, kemudian K ada GLB. Dari mana GLB? Ini ada pernyataan ya, kecepatannya tetap 15 meter per sekon gitu ya. Oke, dari situ udah mulai jelas gitu ya. Katakanlah nanti ya. Oh ya, sebelum itu. Ya, jadi kecepatan awalnya ini 0 meter per sekon gitu ya. Kemudian kecepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini 15. Oke. Nah, katakanlah nanti ya si mobil L ini akan menyusul mobil K di titik P ini gitu ya. Titik P. Maka jarak K ke P ya anggap aja KP gitu ya. Kemudian jarak L ke P ya LP ya, atau KP ditambah 100 gitu. Ya kan, kalau misalkan ini adalah KP ya, dari K ke P, KP. Berarti antara L ke P ya berarti KP ditambah 100 ya. Karena awalnya L dan K ini jaraknya 100 meter. Oke, sampai situ. Paham kan ya? Ya, kalau paham kita lanjutkan. Nah, waktu yang diperlukan untuk menyusul dari L ke P itu sama dengan waktu dari K ke P, ya enggak ya? Atau TL sama dengan TK ya. Waktu yang diperlukan oleh mobil L sama dengan waktu yang diperlukan oleh mobil K gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya LP ya sama dengan KP plus 100. Nah, kita pakai persamaan ini untuk mencari waktunya nanti gitu. Nah, LP ini kan jarak antara L ke P gitu ya. KP jarak antara K ke P. Ini adalah jarak yang perlu kita cari. Geraknya itu GLB. Ini jarak LP yang kita cari. Jaraknya itu geraknya itu adalah gerak lurus beraturan gitu. Tentu saja beda mencari jarak untuk GLB dan GLBB gitu ya. Kalau GLBB ya, yang L ke P ini dia pakai persamaan. Nah, V0L kali TL ya ditambah setengah ATL kuadrat sama dengan ini untuk mencari jarak GLBB ya. Nah, kalau GLB ya tinggal kecepatan kali waktunya aja kan. Kecepatannya 15 dan waktunya berapa gitu. Oke. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Kecepatan awalnya kan 0 ya. Nah,
masukin 0, tanya kita masih nyari ya, ditambah setengah kali percepatannya 2 ya, hanya TL nya masih dicari ya, sama dengan 15 TK ditambah 100. Oke ya, 15 ini kecepatan dari yang ini, kecepatan K. Oke, kita masukkan ya. Nah ini habis, tinggal setengah. Ini setengahnya juga habis ya. Jadi tinggal TL kuadrat sama dengan 15 TK plus 100 ya. Oke. Begini. TL ini kan nilainya sama dengan TK ya. TL sama dengan TK. Maka TK ini ya saya ganti dengan TL aja gitu. Samakan. TL kuadrat sama dengan 15 TL ditambah 100 ya. Ini diganti sama TL. Oke. Nah, ini udah mulai kebayang nih persamaannya nih. Nah, jadinya TL kuadrat dikurang 15 TL dikurang 100 sama dengan 0. Ini kan persamaan kuadrat ya. Berarti tinggal dicari TL1 dan TL2 ya. Jadinya adalah TL min 20 kali dengan TL plus 5 gitu ya. Dikali ketemu minus 100 ditambah ketemu min 15 ya, maka TL min 20 dan TL plus 5. Oke, jadi TL-nya adalah 20 atau min 5 gitu ya. Nah, kalau min 5 nggak mungkin karena dia masa negatif waktunya ya. Berarti yang mungkin adalah yang 20 gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah yang A gitu, 20 sekon. Oke, selanjutnya. Gerak melingkar ya. Sebuah motor bergerak melingkar beraturan, besaran yang tetap adalah gitu ya. Nah, kalau laju sudut dia tetap enggak? Tetap. Kalau gerak melingkar beraturan ya, gerak melingkar beraturan itu maksudnya gini. Sorry. Ya, katakanlah ini suatu lingkaran ya. Kelajuannya di setiap posisi itu tetap gitu. Setiap posisi itu tetap segini. Kalau lajunya di suatu titik yang misalkan di sini itu 15 ya, 15 meter per sekon gitu ya. Ini juga sama ya, ini sama gitu, 15 juga gitu kan. Itu namanya gerak melingkar beraturan gitu, maksudnya gitu. Oke. Nah, laju sudutnya ya, kecepatan sudutnya omeganya pasti sama gitu, omega konstan gitu ya, tetap. Nah, kemudian kalau percepatan sudut ya, percepatan sudut yang namanya juga gerak melingkar beraturan ya, GMB gitu kan. Ya, percepatan sudutnya pasti nggak ada, bukan tetap, tapi nggak ada di sana. Oke, kemudian kalau laju linearnya ya sama kan 15 terus kan, berarti ini laju linearnya benar kan. Tapi percepatan linearnya enggak gitu kan. Orang dia belok pasti dia percepatan linearnya pasti berubah gitu kan. Kemudian laju sudut ya benar kan. Kecepatan linear berubah kan gitu kan, arahnya berubah, berarti kecepatannya juga berubah. Maka yang benar adalah yang D gitu kan. Kenapa? Laju sudut udah jelas benar kan, laju sudut kan. Nah, sekarang percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu dia ngarahnya selalu ke kemana? Ke pusat lingkaran gitu.
Dan ada yang namanya percepatan sentripetal yang selalu mengarahnya ke pusat lingkaran ya. Percepatan sentripetal gitu. Maka jawabannya adalah ini benar yang D jawabannya. Ya, nah, yang D jawabannya. Oke, kita lanjut. Yang nomor 3, udah bener sih hukum Newton gitu ya. Udah bener Dava jawabnya. Cuman kita nggak apa-apa lah sambil ini lagi lah, tentu lagi ya. Oke, seorang anak masanya bukan seorang anak, seseorang masanya 50 kilo terletak pada bidang datar ya. Ini bidang datarnya gaya tekan normal yang dialami oleh orang terhadap papan menjadi gaya normal gitu, gaya tekan normal menjadi 600 gitu kan. Dapat disimpulkan bahwa papan tersebut bergerak vertikal ke atas atau ke bawah gitu ya. Oke, perlu kita tinjau ya bahwa di sini ketika orang berada di suatu bidang akan ada yang pertama jelas ada gaya berat gitu. Susah gaya berat. Arahnya dia selalu ke bawah ya. Gaya berat disebabkan oleh gravitasi. Kemudian ya, karena dia berada di suatu bidang, pasti ada gaya yang diberikan oleh bidang, namanya adalah gaya normal ya, arahnya ke atas. Oke, di sini udah disimpulkan bahwa papan tersebut bergerak gitu ya. Kalau papannya bergerak berarti dia pakai hukum berapa Newton? Ya hukum 3 gitu ya. Hukum 2 ya. Bergerak hukum 2 Newton gitu. Yang samanya adalah sigma F sama dengan M kali A gitu. Nah, di sini ada dua buah gaya, ada gaya normal ya, dan ada gaya berat gitu kan. Berarti dua gaya ini aja yang bekerja gitu, resultan gayanya gitu. Oke, nah berarti N dikurangi W sama dengan M kali A gitu. Kenapa N dikurangi W gitu? Kenapa coba? Ya bebas sih, mau W dikurangi N juga nggak masalah gitu kan. Nah, saya pengen N dikurangi W aja. Tapi W dikurangi N juga boleh. Oke, nah sekarang kita masukkan angkanya ya. Normalnya ini adalah 600, masukkan W-nya. Ini nilainya sama dengan mg gitu ya. Massa kalikan dengan gravitasinya gitu. Oke, masanya itu 50 ya. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat sama dengan masanya 50 kali A. Nah, ini percepatannya yang kita cari ya. Karena di sini percepatan gitu ya. Oke. Masukkan didapat ya 600 dikurang 500 sama dengan 50A gitu ya. Nah, maka 100 sama dengan 50A hanya berarti berapa? Ya, 100 dibagi 50 ya, dapatnya adalah 2 meter per sekon kuadrat gitu. Jelas ya sampai situ ya? Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaannya yang 2 meter per sekon kuadrat ini kemana dia? Dia ke bawah atau ke atas gitu? Oke. Karena kalau dilihat dari sini percepatannya adalah positif ya. Percepatannya adalah positif. Nah, berarti dia searah dengan gaya normal gitu ya. Searah dengan gaya normal. Karena saya N dikurangi W gitu. Kalau W dikurangi N nanti bukan niscaya, pasti hasilnya adalah min 2 meter per sekon kuadrat gitu, atau percepatannya berlawanan dengan W gitu. Ya, oke. Itu ya. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, selanjutnya sebuah mobil dengan massa 2 ton mula-mula diam. Pada mobil dikerjakan sebuah gaya konstan 1,6 kali 10 pangkat 4 Newton selama 5 sekon, maka usaha yang dilakukan oleh mesin mobil selama 5 sekon adalah pertama untuk mencari usaha ya, itu tinggal gaya dikalikan dengan
perpindahannya gitu ya, F kali delta X ya. Oke. Ada F-nya, ada ya, ini kayak konstan. Oke, kemudian ada perpindahannya enggak? Nah, ternyata di sini nggak ada perpindahan gitu ya, ini harus dicari dulu ya, cari dulu. Oke. Cari perpindahan gimana? Pakai persamaan GLBP itu ya, pakai persamaan GLBP. Delta X sama dengan V0T ya, plus setengah AT kuadrat gitu. Nah, kita masukkan V0-nya ada kecepatan awal. Oh, mula-mula diam ya, berarti V0-nya sama dengan 0 gitu ya. Oke, kemudian T-nya ada nggak di sini? Ada di 5 sekon ya, T. Oke ya, T-nya ada 5 sekon. Masukkan 0 kali 5 ditambah setengah kali 5, setengah kali A, 5 kuadrat gitu. Maka didapat setengah kali A kali 25 ya. Ternyata A-nya belum dapat ya. Ternyata A-nya masih nggak ada. Jadi kita cari A-nya dulu ya. Sekarang kita cari A. Nah, pakai persamaan hukum Newton ya. F sama dengan M kali A ya. Sigma F ya, sigma F sama dengan M kali A gitu. Sedangkan di sini ada hanya gaya ini aja, satu gaya ini yang nilainya 1,6 kali 10 pangkat 4 Newton ya. Nah, kita masukkan 16.000 ya, sama dengan 2000, ini masanya 2000, 2 ton kan 2000 kilo ya, 2000 kilogram kalikan dengan percepatannya A, nah, maka 16.000 ya, dibagi 2, jadi ini dapat 8 ya. Nah, ini coret ya, maka dapat A-nya itu adalah 8. Nah, sekarang udah bisa untuk cari yang ini, jadi berapa ini? Nah, setengah kali 8 kali 25 ya, ini coret-coret. Dapat 4 ya. Nah, 4 kali 25 berapa? 4 kali 25 ya, hasilnya 100 ya. Oke, 100 masukkan ke sini gitu ya. 16 kali 10 pangkat 4 kali 100 ya. 100 ini kan sama aja kayak 10 pangkat 2 ya. Nah, maka hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 6 ya. Ini 4, ini 2. Maka hasilnya adalah pangkat 6 Joule. Jadi jawabannya yang C ya. Oke. Selanjutnya, nah ini optik ya. Salah jawabannya. Ini nggak apa-apa, kita belajar lagi. Ya, sebuah benda diletakkan 20 cm di depan cermin jembung yang jarak fokusnya itu 30 cm ya. Nah, ini fokusnya. Ini sebuah benda diletakkan, berarti ini S. Jaraknya ya. Letak dan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut adalah gitu ya. Oke, kita bisa pakai persamaan untuk mencari bayangan gitu ya. Nah, kita pakai persamaan ini, seper fokus sama dengan seper jarak ditambah seper bayangan gitu ya. Oke, karena dia adalah cerminnya cembung ya. Cerminnya cembung, maka fokusnya itu adalah negatif gitu ya. Fokusnya nih negatif. Maka kalau kita masukkan berarti sepermin 30 sama dengan seper 20 plus seper S aksen gitu ya, atau seper bayangannya. Oke. Seperti min 30 min seper 20 sama dengan 1 per S aksen. Ya, ini KPK-nya ya, kelipatan persekutuan terkecil kan 60 ya. Oke. 2 min 3. Nomor apa? Min 5 ya.
Dan juga minnya bisa ditaruh di atas lah. Ya, nah ini jadi positif. Min 2, min 3 dapatnya adalah min 5 per 60 ya. Berarti aksennya adalah berapa? 60 dibagi 5. Nah, dapat min 12. Nah, ternyata aksennya adalah min 12 gitu. Nah, ini cara bayangannya. Nah, kita supaya lebih jelas. Nah, oke. Ini dari sini kita udah bisa dapat gambaran ya. Aksennya itu negatif ya. Kalau aksennya negatif berarti kalau bendanya di sini ya, bendanya ini di sini katakanlah ya. Kemudian ini adalah cerminnya cembung gitu kan. Nah, cembung, ini cerminnya. Nah, ini ya kurang lebih lah. Oke. Nah, dia negatif artinya apa? Dia ada di belakang cermin gitu ya. Dia ada di belakang cermin, berarti bayangannya di sini. Nah, gitu. Oke. Gini ya. Oke. Nah, ini bendanya ya. Kemudian ini adalah bayangannya. Gitu. Ini katanya tadi berapa? 20 ya. Jaraknya. Kemudian dari jarak bayangannya adalah 12 gitu. Nah. Oke, 20 sampai 12. Ya maksudnya negatif itu dia di belakang cermin gitu ya. Oke. Dari sini kita udah dapat informasi bahwa ini ada 12. Berarti kemungkinan ini dua-duanya salah gitu. Ya. Nah, sekarang maya atau nyata? Ya namanya di belakang cermin ya pasti maya gitu. Udah jelas ya jawabannya ya yang D ya. Tapi kita bisa gambar lagi. Kayak gini lah. Detailnya seperti ini ya. Siapa yang D? Kalau pengen bagus gambarnya yang ini. Kalau ini gambar yang biasa aja. Oke, selanjutnya seorang yang salah juga ya optik. Banyak yang salah di optik, gak apa-apa. Seseorang yang bermata hipermetrop ya. Hipermetrop itu apa? Rabun apa? Dekat ya. Dekat. Susah. Titik jauhnya 150 cm ya, agar ia dapat membaca pada jarak 25 cm gitu kan. Ia harus menggunakan kacamata yang kekuatan lensa atau daya lensa ya. Oke. Daya. Untuk mencari daya ya kita bisa pakai persamaan D sama dengan 4 min 1 per pp gitu. pp ini apa? pp ini adalah punktum proximus gitu. Atau jarak terdekat ya, kita bisa melihat gitu. Oke. Jarak terdekat kita bisa melihat. Bukan kita bisa melihat. Jarak terdekat seorang yang menderita hipermetrop itu bisa melihat gitu kan. Berarti lebih dekat dari 150 cm ini nggak bisa gitu. Atau bukan nggak bisa sih, nggak jelas gitu kan. Nah, agar dia bisa membaca pada jarak 25 cm. Nah, ini sebenarnya informasi 25 cm ini perlu nggak perlu gitu ya. Ini perlu nggak perlu. Karena kalau udah pakai kacamata yang sesuai gitu kan, dia nggak bisa lebih dekat dari 25 cm lah gitu. Oke. Nanti kalau kita masukin aja D-nya itu berapa? 4 min 1
Nah, 150 cm ini 1,5 meter ya. 1,5 meter. Oke, maka tinggal ini aja. 4 dikurangi 1,5 ya. Hasil itu 0,67 ya. Maka hasilnya adalah plus 3,33 dioptri ya. Atau jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang benar adalah, nah ini udah benar ya. Jawabannya apa? Ya, udah jelas ya di sini. Dia ulat sudah dewasa, berarti dia berkembang ya atau tumbuh gitu. Coba yang C. Selanjutnya ini klasifikasi makhluk hidup ya. Tumbuhan pepaya. Tumbuhan pepaya ini adalah tumbuhan dia monokotil gitu ya. Dia monokotil. Monokotil. Monokotil dia udah jelas sih sebenarnya dia keping satu ya. Keping satu. Oke. Ya ini kan jawabannya pasti berakhiran di 4A gitu. Pokoknya berakhirnya di 4A. Oke. Yang 4A mana? Berarti dicoret. Oke. Kemudian ini masalahnya di mana? Oh, bedanya antara 2A dan 2B. Kalau 2B dia langsung dapat Theriodopita gitu. Tapi nggak di situ kan, dia kalau pepaya ini nggak berspora gitu ya. Jadi berbiji gitu. Nah, maka jawabannya yang ini yang A gitu. Itu ya. Oke. Selanjutnya ini kelompok hewan bertubuh lunak ya. Tunjukkan oleh nomor. Ini lunak enggak ini keras gitu kan. Berarti yang ada duanya salah, ini salah, ini salah. Dan kamu kan tinggal 4 ya. Jawabannya adalah yang D. Oke. Selanjutnya jaring-jaring makanan gitu. Populasi ular menurun, ularnya menurun. Kalau ular menurun, nah berarti ini meningkat ya. Nah, apalagi yang meningkat, ular makan cuma ini sama katak ya, berarti katak sama tikus naik gitu ya. Nah, berarti ini katak menurun salah, tikus menurun salah gitu. Katak meningkat dan populasi serangga menurun. Populasi serangga menurun. Ya kalau kataknya meningkat ya jelas ya. Ini akan semakin sedikit serangganya. Ulatnya juga semakin sedikit ya. Maka jawabannya yang B gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini salah katanya gitu ya. Oke, tingginya jumlah kendaraan bermotor di jalan raya pada saat ini mengakibatkan pencemaran udara. Nah, upaya yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi gitu kan. Mengurangi kendaraan bermotor gitu kan. Bisa sih, itu kan susah gitu ya. Susah. Menggantikan kendaraan bermotor dengan sepeda susah juga gitu kan. Mobil diganti sepeda gimana gitu ya. Mau lewat jalan tol nggak bisa. Ini coret dulu. Kok disilang ya. Oke. Mengganti bakar fosil dan bahan bakar alternatif. Ya, coba ini sama butuh uang yang banyak banget. Yang paling ini adalah mengalihkan fungsi lahan kosong menjadi hutan kota ya. Nah, jawabannya yang D. Oke. Nah, sekarang jadi listrik statis ya. Oke. Ini adalah materinya adalah gaya listrik. Besar gaya tolak menolak yang ditanya. Jika ya muatan listriknya diganti. Tadinya tuh muatannya itu ada Q ya, sama Q. Kemudian mau diganti 2Q sama plus Q gitu ya. Ya maksudnya ini jadikan 2Q lah gitu ya.
Ini kan 2Ki, ini tetap gitu, atau ini 2Ki, ini tetap Ki gitu ya. Nah, tapi saya pengennya ini 2Ki, ini Ki lah, sama aja gitu kan. Kemudian yang tadinya D ya, jadi 2D gitu. Oke. Nah, kita lihat dulu gaya awalnya itu berapa gitu kan. Nah, maka kita masukkan udah ini gaya listriknya itu F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat ya. Q1 ini muatan 1, Q2 muatan 2 gitu kan. Kemudian R-nya adalah jarak antar muatan gitu ya. Kalau kita masukkan berarti Q ya per D kuadrat gitu, atau F sama dengan Q kuadrat per D kuadrat ya. Oke. Ini nilai gaya pada kondisi awalnya gitu, sebelum diganti. Sekarang ketika ini diganti dan jaraknya menjadi 2 kali lebih panjang gitu ya, maka tinggal masukin aja F2 ya, atau gaya setelah diganti ya, sama dengan K. Ini Q1 Q2 nya kan, Q1 nya jadi 2Q ya. Nah, Q2 nya tetap gitu ya. Terus ininya jadi 2D kuadrat gitu ya. Maka hasilnya adalah F2 sama dengan K 2Q kuadrat per 4D kuadrat gitu ya. Ini kan 2D dikuadratin kan jadi 4D kuadrat. Oke, 4 sama 2, nah ini dapat, yang bawah dapat 2 gitu ya. Atau kita bisa tulis F2 sama dengan setengah kali K kuadrat per D kuadrat ya. Atau F sama dengan setengah F. F2 sama dengan setengah F. Coba yang A ya. Oke, selanjutnya ini kasusnya ada listrik dinamis gitu ya. Coba salah. Yang benar bagaimana gitu. Urutan lampu yang menyala paling terang sampai ke yang paling redup gitu ya adalah gitu. Oke, untuk melihat mana yang paling terang, mana yang paling redup, biasanya dia dilihat dari yang paling dekat dengan kutub positif ya. Kalau ini adalah kutub positifnya, yang ini yang lebih panjang. Kalau yang lebih pendek ini kutub negatif. Nah, yang paling dekat dengan kutub positif adalah yang rangkaian paralel ini ya. Nah, sekarang tinggal dilihat mana yang paling terang di antara ketiganya. Otomatis yang wattnya paling besar gitu. Ini paling terang, satu ya. Ini kedua, ini ketiga. Ya yang ini sisanya buat ini keempat. Otomatis dia paling redup, apalagi dia cuma 2 watt gitu ya. Oke. Sama adalah yang A ya. 1, 3, 2, 4 gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini tentang jasa laundry ya, cuci pakaian. Ini memang jadi masalah karena menyebabkan pencemaran air gitu kan. Ya, karena dari busa sabunnya gitu. Nah, usaha yang paling bijaksana yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran ya. Lihat yang paling bijaksana gitu ya. Kalau menutup laundry kayaknya nggak mungkin gitu, kasihan kan kalau ditutup. Melarang pembuangan limbah ke sungai, dibuang kemana kalau nggak ke sungai gitu kan. Kayaknya ini juga nggak mungkin. Menanam pohon untuk penghijauan di tepi sungai, nggak ngepek sebenarnya pohon itu ke kebersihan sungai gitu kan. Justru malah makin banyak ininya, kalau makin banyak pohon makin banyak kotorannya yang jatuh ke sungai. Nah, ini mengolah dulu, limbah itu sebenarnya harus diolah sebelum dibuang ke sungai gitu. Jadi dinetralkan dulu supaya ketika masuk ke sungai itu dia lebih aman gitu. Syukur-syukur sudah sangat bersih gitu kan. Jadi memang harus diolah dulu. Ini yang paling bijak tuh yang ini. Kalau yang lainnya itu kurang bijak lah. Kurang bijak sih. Yang AB kurang bijak. Kalau yang C nggak tepat gitu. Selanjutnya coba D ya. Ini salah. Oke. Zat gizi utama di kedelai tempe yang kita konsumsi akan dicerna secara kimia oleh enzim yang dihasilkan oleh nomor gitu. Oke. Secara ya,
Kalau hati, ini kan hati, ini dia nggak menghasilkan enzim. Ini usus halus nggak menghasilkan enzim. Usus besar nggak menghasilkan enzim juga nih yang tiga. Oke. Jadi nggak ada opsi lain sebenarnya, tinggal dua ya. Dua ini apa? Ini adalah pankreas. Pankreas menghasilkan enzim untuk nanti dicerna di usus halus gitu ya. Oke, sebenarnya adalah yang B. Selanjutnya, organ pernapasan. Ini proses apa? Pernapasan eksternal ya. Gas oksigen akan diikat, gas oksigen diikat hemoglobin. Nah, ini terjadi di dalam paru-paru tentunya gitu ya. Jadi ini 1, 2, 3 salah gitu kan. Ini terjadi di dalam paru-paru, tepatnya terjadi di mana? Di alveolus di sini ya. Nomor 4. Alveolus. Oke. Nomor 1 apa? Nomor 1 hidung gitu ya. Hidung ini tempat terjadinya penyaringan udara yang pertama kali oleh bulu-bulu hidung dan lendir gitu ya. Kemudian yang kedua ini adalah tenggorokan yaitu. Tenggorokan ini juga masih ada lendir-lendir yang bisa menyaring udara gitu ya. Yang nantinya bisa dimuntahkan dalam bentuk dahak. Itu kan kemudian ini adalah yang cabang ini nomor 3 adalah bronkus ya. Nah, atau cabang paru-paru gitu. Oke, selanjutnya oh ya jawabannya yang 4 ya, yang D. Nah, sekarang gambar penampang melintang batang gitu. Yang mana nih? Gitu. Oke. Yang ditunjuk di sini adalah yang cincin ini ya. Cincin ini lebih cenderung ke dan itu adalah kambium. Ini batangnya batang dikotil ya. Kambium. Oke. Ini kambium. Sedangkan ini apa? Ini adalah phloem. Phloem. Kemudian ini apa yang di dalam ring ini? Ini adalah xilem. Xilem, phloem, kambium ya. Terus ini apa? Ya ini epidermis ya. Epidermis lah. Kulit terluar gitu ya. Nah yang P ini kan kambium ya. Fungsinya buat apa? Menyimpan cadangan makanan gitu. Kalau mengangkut hasil fotosintesis apa? Ini mengangkut hasil fotosintesis. Lalu ini mengangkut air dan garam mineral dari tanah silam. Mengatur pertumbuhan ke arah samping. Ya, biasanya di epidermis ya. Oke. Cobanya yang B gitu. Selanjutnya. Ini adalah sistem ekskresi ya. Tepatnya ini adalah ginjal. Gitu. Udah belajar ya kemarin ya. Oke, kita kira-kira di ginjal ini apa nih yang terjadi? Oke, ini apa? Ini adalah glomerulus gitu. Untuk menyaring darah yang pertama kali. Glomerulus. Kemudian ini adalah tubulus proximal. Ya. Tubulus proximal ini adalah untuk apa? Untuk menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Contohnya apa? Vitamin, mineral gitu ya. Nanti diserap di tubulus proximal gitu ya. Kemudian urin yang ngalir gitu ya. Masuk ke ini distal, tubulus distal. Ini apa buat apa distal itu?
Distal ini adalah untuk dia untuk ditambah ya, menambahkan kembali ya. Jadi urinnya itu nanti ditambahkan kembali zat-zat yang memang udah sangat nggak perlu gitu. Contohnya apa? Urea ditambahkan di sini ya. Jadi jawabannya yang apa? Yang D ya. Bukan pengumpulan zat sisa yang sudah diperlukan, tapi penambahan gitu. Lebih ke penambahan, bukan pengumpulan. Nanti kalau pengumpulannya ya di mana, di ureter gitu, di ureter. Ini kan nanti kalau dilanjut ini ke saluran kencing dan ke ureter di sini. Ureter itu kantong kencing, kantong urin gitu ya. Ini ureter, baru nanti kalau udah penuh baru kebelet pipis ya dan dikeluarkan. Oke, sekarang pemarisan sifat ini udah benar gitu. Tapi nggak apa-apa kita bahas karena ini lumayan menarik. Nah, persilangan antara padi bulir besar berumur panjang ya. Besar itu B besar B besar. Kemudian umur panjang P besar P besar. Nah, ditanam dengan padi bulir kecil, pendek yang genjah gitu ya. Pendek genjah. Dia genotipnya B besar B besar, P kecil P kecil P kecil P kecil. Oke. Kecil, bulirnya kecil ya, makanya dia pakai P kecil. Kemudian umur pendek ya, atau genjah P kecil gitu ya. Oke, sekarang disilangin ya. Ini disilangin antara genotip pada F2 ya. Genotipnya ini setelah F1 ya. Genotip dari F1 ini disilangkan ya. Dibuat tabel seperti ini, dapatlah ini gitu. Yang nomor 1 apa? B besar B besar, B besar B besar gitu ya. Silangin dari sini. Kalau ini B besar B besar, P kecil, B besar P kecil gitu ya. Ini ada satu P kecil. Dan kita urutkan semuanya ya. Nah, sampai ke 16. P kecil P kecil P kecil P kecil ya. Ini P kecil P kecil, ini P kecil P kecil. Maka ketika ini dan ini disilangkan, dapatnya adalah P kecil P kecil P kecil P kecil. Nah, sekarang sifat bulir besar gitu kan, berumur pendek. Besar itu apa? Besar itu kan B besar B besar, B besar ya. Ini B besar, pendek berarti P kecil gitu ya. P kecil. Jadi gimana? Ya, berarti nanti yang besarnya adalah yang B besar ya, dan yang P kecil gitu. Nah, yang mana coba? Kalau 1 dan 16 gimana? 1 dan 16 ya, ini masih ada P besarnya ya. Kalau ada P besarnya dia nanti umurnya panjang, jadi ini nggak bisa. Satunya nggak cocok. Gitu kan. Kemudian 4 sama 13. Sorry. Aduh. 4 sama 13. 4-nya itu ya B besar masih ada. Masih ada P besar. Sorry. Iya. 13 masih ada. Jadi nanti dapat yang panjang umurnya gitu. Emang dapat yang besar, tapi umurnya panjang gitu kan, jadi nggak bagus. Ini 6 sama 14. 6 ini ya. Nah, ini udah pakai kecil nih, bagus nih. 14 juga pakai kecil. Oh, berarti ini jawabannya. Ya. 11 sama 12 gimana? 11 apa besar? Ini nggak mungkin ya.
ini nggak mungkin coret ini. Oke, selanjutnya bioteknologi. Nah, penerapan bioteknologi modern ya yang mendukung langsung hidup manusia. Nah, ini Saccharomyces cerevisiae mengubah enzim menjadi tepung modern enggak? Enggak, ini mah enggak modern. Ini pakai jamur, enggak modern. Ini juga enggak modern. Berarti A sama C salah aja. Berarti yang benar ini maksudnya 1, 2 gitu kan. 3, 4. Berarti jawabannya adalah ya 2 sama 4. 2 sama 4 yang mana? Nah, ini jawabannya. Ya, itu. Terima kasih.